Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak bapak yang soleh dan solehah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran baik kita hari ini masih tentang kebersihan. Menjaga kebersihan itu ada beberapa komponen, yaitu menjaga kebersihan badan, tempat, pakaian, dan lain-lainnya. Nah, untuk memahami penjelasan lebih lanjut lagi, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Untuk menjaga kebersihan itu ada namanya menjaga kebersihan badan. Yang pertama, yang pastinya dalam menjaga kebersihan badan itu mandi. Nah, jadi apabila tanda orang itu menyukai kebersihan badan, dia biasanya minimal paling tidak dia mandi dalam 2 kali sehari. Itu poin penting dalam menjaga kebersihan badan. Kemudian lagi selain itu mencuci tangan sampai bersih, entah itu sebelum atau sesudah beraktivitas, dan mencuci tangannya dengan baik dan benar menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Kemudian selain cuci tangan setelah mandi itu ada namanya menggosok gigi. Nah, menggosok gigi ini termasuk menjaga kebersihan badan. Menggosok gigi itu dengan baik dan benar setidaknya 2 kali sehari, pagi maupun malam. Yang pastinya kita harus menjaga kebersihan gigi kalau bisa setelah makan kita, agar mulut kalian beraroma yang lebih nyaman, tidak beraroma bau-bau yang kurang nyaman disebabkan karena setelah makan itu. Apalagi sebelum tidur kita harus gosok gigi agar ketika bangunnya kuman atau bakteri yang setelah kita makan malam itu ketika kita tidur itu sudah hilang, dan ketika bangun mulut masih segar. Kemudian lagi kuku yang panjang harus dipotong. Nah, jadi menjaga kebersihan itu juga dalam memotong kuku itu termasuk menjaga kebersihan badan. Apalagi jangan sampai kuku kita itu panjang. Seminimal kita 1 kali seminggu potong kuku. Kenapa? Karena di dalam kuku itu biasanya apabila kita beraktivitas pasti ketika kuku kita itu panjang pasti kotoran-kotoran yang lain pun akan menempel di kuku kita. Sedangkan kuku itu kan letaknya di tangan. Nah, apabila kotoran kuku itu menempel di tangan, otomatis kotoran maupun bakteri yang menempel di kuku tersebut akan menempel pada sesuatu yang kita sentuh dari tangan kita sendiri. Dan itu kuku yang panjang di dalam Islam akan membuat setan-setan yang ada di badan kita atau setan-setan yang di lain akan bergelantungan di tangan kuku kita yang kotor. Nah, maka potonglah kuku apabila sudah merasa panjang. Silahkan memotong kuku itu pada hari Senin atau Jumat. Ketika kalian memotong kuku di hari kedua tersebut, maka kalian akan mendapatkan pahala. Kemudian ada namanya menjaga kebersihan pakaian dan barang-barang. Dalam menjaga kebersihan pakaian kotor harus dicuci, pakaian harus rapi. Nah, jadi dalam menjaga kebersihan itu kita harus mencuci pakaian kita. Jangan sampai pakaian kita itu dipakai dalam keadaan kotor. Jadi setidaknya pakaian kita itu dipakai dalam 1 kali pakai. Misalkan dipakai dalam 1 hari, langsung dicuci sore harinya atau keesokan harinya. Yang mana untuk kegiatan mencuci ini mungkin kalian masih dibantu sama orang tua. Tapi lebih bagus lagi ketika orang tua mencuci pakaian, kalian bantu agar kalian nanti ketika besar sudah tahu cara mencuci baju atau pakaian yang baik dan benar. Kemudian lagi agar pakaian kalian mau rapi, maka disetrikalah pakaian kalian agar ketika dipakai tidak kumal dan nyaman dilihat ketika pakaian kalian rapi. Kemudian lagi dalam menjaga kebersihan barang-barang itu seperti piring, sendok, dan garpu harus dicuci dengan bersih. Nah, itu barang-barang untuk yang bersangkutan dengan makanan. Kemudian lagi ketika kalian mau belajar, alat-alat belajar kalian harus bersih. Jangan sampai
dibiarkan dalam keadaan kotor, harus dibersihkan. Apalagi kan biasanya alat-alat tulis ini pasti kalian pegang dengan menggunakan tangan. Yang pastinya juga ketika alat belajar kalian bersih, ketika kalian menggunakannya akan lebih nyaman. Kemudian lagi dalam alat belajar itu ada namanya buku, lemari, dan meja belajar harus dalam keadaan bersih. Ketika kalian mau mengambil buku, maka jangan sampai ada debu yang menempel di buku kalian. Jangan biarkan alat belajar kalian dalam keadaan kotor. Apabila alat belajar kalian sudah bersih, maka kalian ketika menggunakannya akan nyaman. Kemudian lagi selain itu, barang-barang yang kalian temui dalam umur kalian sekarang pasti mainan kalian harus dalam keadaan bersih. Jangan sampai dibiarkan dalam keadaan kotor. Agar ketika kalian memakai atau menggunakan mainan kalian akan terhindar dari kotoran-kotoran yang menempel apabila mainan kalian sudah bersih terlebih dahulu. Nah, mungkin pelajaran kita PBB hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Yang mana pelajaran PBB tadi dalam menjaga kesehatan itu pasti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu meliputi kebersihan badan, pakaian, barang-barang, dan sesuatu yang di sekitar kalian. Apabila dalam keadaan bersih yang Bapak sebutkan tadi, maka kita ketika menggunakan atau melaksanakan aktivitas akan merasa nyaman dan tidak terganggu oleh hal-hal yang membuat kita terganggu. Selain itu, ketika kalian menggunakan atau melakukan aktivitas dalam keadaan bersih, yang pastinya kalian akan terjaga dari kotoran-kotoran yang menempel. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam keadaan sehari-hari. Apa tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.